pada sholat samping aku juga ya Allah. Ya, terjadi lagi pembubaran dan penolakan beribadah orang Kristen. Jadi yang terjadi kali ini bukan penolakan terhadap pembangunan gereja, bukan penolakan pendirian rumah ibadah, tetapi ibadah orang Kristen dibubarkan dan ditolak. Di mana terjadi di Sukabumi, rumah yang dianggap hanya sebagai rumah villa lah, tapi justru dilabrak oleh warga dan terjadi tindakan anarkis sampai mereka merusak bangunan tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah benar bahwa alasannya hanya sekedar izin atau karena memang mereka intoleran? Mari kita menonton video-video berikut ini. Ya, dari video yang kita lihat tadi, kita bandingkan terlebih dahulu ya, karena ada orang yang berkomentar, orang Kristen kalau beribadah yang gak ada izinnya, mereka menyalahgunakan. Sekarang kita coba bandingkan dengan apa juga yang mereka lakukan. Kita tonton video berikut ini. Kasihan juga ya, mereka ditahan gara-gara itu. Aduh, aku bingung banget. Oh, ini hal yang sama ya. Ini orang pada sholat samping aku juga ya Allah. Pengen nangis. Ya teman-teman, kita bisa membandingkan ya, mereka bisa sebebasnya, mereka melakukan di mana saja, bahkan ada beberapa kejadian sampai ambulans pun tidak bisa lewat. Mereka tetap nggak mau toleran dengan hal seperti itu. Kalau mereka sedang beribadah ya beribadah aja. Bahkan ada yang sampai masuk ke dalam minimarket lah. Nah sekarang hanya karena dianggap bahwa ibadah di Sukabumi ini penyalahgunaan suatu tempat, hanya karena di rumah atau villa, ya gitulah, mereka nggak setuju. Nah bagaimana menurut kalian semua? Silahkan berikan komentar. Oke, mari kita tonton video yang begitu panjang ini, ada begitu banyak. Kalian tonton sampai selesai, nanti kalian bisa berkomentar juga. Selamat menonton. Baru saja saya melihat video, ada kejadian di Cidahu, Sukabumi. Ada beberapa orang setelah sholat Jumat merusak rumah yang diduga menjadi tempat ibadah umat agama yang lain. Dari kejadian itu saya mengingat ada ucapan dari Edis TV yang menyatakan bahwa umat muslim itu bisa membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Saya jadi setuju pernyataan itu. Karena apa? Kalau misalnya umat Islam itu tahu yang dibaca dan artinya, tentu saja kejadian di Cidahu, Sukabumi itu tidak akan terjadi. Salah satu contoh itu ucapan Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita mengingat ucapan Bismillahirrohmanirrohim dengan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya tentu saja perusakan rumah atau rumah yang dijadikan untuk tempat ibadah umat lain itu tidak akan terjadi. Karena Tuhan yang mereka sembah saja Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa umatnya itu menjadi anarkis seperti itu? Ya ini bisa dipahami. Mohon untuk umat-umat muslim jangan sampailah seperti itu. Saya muslim, tetapi saya miris melihat kejadian seperti itu. Kenapa setiap saat kita mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi kejadian-kejadian yang tidak menunjukkan kasih sayang selalu kita tampakkan di muka publik. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih, salam budaya, Rahayu.
Nggak bisa lewat di sini. Di sini Kak, sempit Kak. Apa? Bisa ya? Ini perilaku manusia. Ya enggak? Lihat guys. Misi dong, deh, apa deh? Nih guys, lihat ini. Keadilan macam apa di Indonesia kayak gini? Lihat masyarakat Indonesia. Katanya toleransi. Ini nih toleransi nih. Ini. Ajak ketawa dan lempar ke belakang. Biar Tuhan Yesus yang balas. Oke, biasa aja. Apa sih? Ah, gila kau. Kayak kalian aja yang hidup di dunia. Ini nih manusia-manusia yang tidak tahu bertoleransi, guys. Apa sih? Gila. Apa sih? Ini muka-muka bahagia ini guys. Ini orang Islam semua di sini. Lihat. Lihat. Bodat kau, bodat. Bodat. Tolol. Punten. Diusir guys, diusir. Gara-gara kita ke villa ya. Kita ke villa juga tuh retreat. Di sini mayoritas Islam semua, lihat toleransinya kayak gitu. Gila. Guys, tenang guys. Nggak punya etika.
Ya, demikian aja video yang bisa kita saksikan untuk kali ini. Kita berdoa untuk gereja yang memang menaungi melaksanakan kegiatan di rumah atau di villa ini, supaya iman mereka semakin bertumbuh, karena orang Kristen itu semakin diinjak ya semakin merambat gitu. Orang Kristen itu kalau semakin dibabat ya itu semakin justru dia semakin lebat. Ya, mari kita doakan supaya iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.